Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia termulia yang memiliki nasab yang mulia. Nasab beliau adalah sebagai berikut. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hadis riwayat Bukhari. Qusay bin Kilab adalah kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumpulkan orang-orang Quraisy yang tercerai-berai untuk merebut kekuasaan Ka'bah yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Para ulama telah sepakat tentang nasab Nabi hingga Adnan. Adapun dari Adnan sampai ke Ismail alaihissalam, maka terdapat khilaf di kalangan para ulama. Selain itu, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa dari Adnan sampai Ismail alaihissalam ada 40 bapak atau kakek. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kakek Adnan sampai Ismail alaihissalam adalah 7 atau 9 atau 10. Pada intinya, tidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai nasab beliau dari Adnan sampai Ismail alaihissalam. Adapun dari Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam sampai ke Adam alaihissalam lebih tidak pasti lagi. Sedangkan yang dipastikan oleh para ulama yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Bani Kinanah dari anak-anak Ismail alaihissalam, dan dari keturunan Kinanah Allah memilih suku Quraisy, dan Allah memilih dari suku Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa mulianya nasab Rasulullah SAW, di mana beliau terlahir dari jalur nasab yang kesemuanya merupakan manusia terpilih. Di antara kakek-kakek Nabi yang terkenal selain Qusay bin Kilab adalah Abdul Muttalib. Dia semakin terkenal kedudukannya di kalangan orang-orang Arab karena dia bertemu langsung dengan Abraha ketika meminta kembali 200 ekor untanya, dan semakin terpandang ketika dia menemukan sumur Zam-Zam. Sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, dia pernah bertemu dengan Kaisar Romawi Heraklius. Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad SAW pada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan menjawabnya dengan jujur walaupun ia kafir. Di antara pertanyaan Heraklius yang ditanyakan kepada Abu Sufyan adalah tentang nasab Rasulullah SAW. Heraklius bertanya, bagaimana nasab Nabi tersebut? Maka kata Abu Sufyan, sesungguhnya Muhammad itu di kalangan kami adalah orang yang nasabnya tinggi. Setelah itu Heraklius berkata, demikianlah para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nasab yang tinggi di antara kaumnya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih dari kalangan nasab yang tinggi dan terbaik, sehingga tidak ada orang-orang Arab yang akan mencela nasab Nabi. Karena mereka sadar bahwa nasab mereka lebih rendah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib adalah pemilik Zam-Zam dan pemilik orang-orang Quraisy. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari nasab yang rendah, dari rakyat jelata yang tidak punya kedudukan, maka orang-orang akan menuduh bahwa Muhammad mengaku dirinya sebagai Nabi hanya untuk mencari kekuasaan dan penghormatan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu mencari penghormatan karena beliau sudah menjadi orang yang dihormati. Bahkan ketika berdakwah menyampaikan Islam, beliau malah direndahkan, sehingga
Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari golongan berstrata tinggi, maka hal ini akan menutup pintu tuduhan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tendensi tertentu. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi lainnya bernasab tinggi. Salah satu hikmahnya adalah apabila orang-orang bernaung di bawah Nabi, mereka tidak akan merasa rendah karena nabi mereka memiliki nasab yang tinggi. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.